Yang selanjutnya, 1. Membaca deretan nada 1 oktav secara berurutan. Setiap nada dalam susunan tangga nada memiliki tinggi tertentu sesuai dengan urutan angka dan tanda titik di atas atau di bawah not. Not-not yang tidak disertai titik berbunyi sedang. Titik 2, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dibaca do, re, mi, fa, sol, la, si. Not yang lebih tinggi bunyinya disertai dengan titik di atas not. 1 titik di atas, 2 titik di atas, 3 titik di atas, 4 titik di atas, 5 titik di atas, 6 titik di atas, 7 titik di atas, dan 1 titik di atas. Sedangkan not yang lebih rendah nadanya disertai titik di bawah not. 1 titik di bawah, 2 titik di bawah, 3 titik di bawah, 4 titik di bawah, 5 titik di bawah, 6 titik di bawah, 7 titik di bawah, 1. Secara lengkap urutan nada-nada dari oktav rendah sampai oktav tinggi adalah sebagai berikut. Di sini saya tidak akan menjelaskan, tapi saya akan menampilkan gambarnya. Untuk bagian kedua, membaca not berdasarkan interval. Membaca not dengan lompatan 2 nada disebut membutuhkan kemampuan pendengaran yang cukup tajam terhadap musik. Untuk yang lebih sederhana, kita bisa mulai dengan 2 nada saja sebagai nada pangkal dan nada selang. Kita memilih nada do sebagai nada pangkal. Selanjutnya nada selang akan diganti secara berurutan dan semakin menjauh dari nada pangkal. Do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si, do, tinggi. Perhatikan not-not yang ditulis dengan warna merah di bawah ini. Yang ketiga, membaca not dengan jarak setengah laras. Membaca not yang disertai tanda kromatis dalam kurung naik dan turun masih menjadi kesulitan besar bagi para pemula, apalagi disertai interval yang cukup jauh jaraknya. Pertama-tama kita harus mengenal terlebih dahulu nama-nama not yang dicoret naik dan turun tanpa memikirkan bunyinya. Perlu diketahui bahwa not yang dicoret dengan garis miring ke kiri adalah not-not yang dinaikkan setengah laras, sedangkan yang dicoret miring ke kanan adalah not-not yang diturunkan setengah laras. Cara membaca not adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Cara membacanya adalah do, si, sa, la, lo, sol, salpa, mi, ma, re, ra, do. Untuk menambah keterampilan membaca not angka, maka latihlah not-not di bawah ini dengan bantuan alat musik. Perbandingan tinggi rendah nada seperti tabel di bawah ini. Tentu sulit bagi pemula untuk membidik nada-nada kromatis ini dengan tepat, apalagi dengan interval yang agak jauh seperti quart, quint, seksi, dan septim. Dari sebab itu, ada jalan keluar untuk melatih pendengaran agar akrab dengan nada-nada asing yang disebut dengan teknik menjembati nada, yakni membunyikan not-not yang sulit dengan tinggi nada yang sama untuk setiap
Mari kita mulai. Ini sama saja. Dan akhirnya kembali ke apabila kita ibaratkan dunia tetrakord itu sebagai dua dadu, maka kita bolak-balikan kedua dadu akan kita dapatkan rangkaian-rangkaian tetrakord yang itu juga. Ini adalah perjalanan diatonis, perjalanan kromatis akan dilatih. Kemudian kalau perjalanan ini sudah kita mengerti, maka dengan tenang kita bisa pelajari musik yang kedengarannya kelihatannya seperti rimba. Bunyi yang satu bisa ditabrakkan dengan bunyi yang lain, asal jelas mau mengungkapkan apa, tanpa disadari bahwa setiap interval part membentuk sebuah akor mayor. Ternyata kembali ke Fish juga, biarpun atas nama Ges, dengan kata lain hanya ada satu perjalanan, yaitu perjalanan chord. Bagi seorang yang mau start pergi, perlulah mengetahui bahwa dia hanya harus bersemangat, karena interval chord adalah semangat perjalanan dari masa tempat ke masa sekarang, sama dengan dari sekarang ke esok. Nada enharmonis adalah nada yang sama tingginya, tetapi namanya berbeda.